tadi dari berangkat ke sini kalau naik motor dengan siapa? Sama anak-anak Pak di depan. Iya Bu, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf yang waktu atau aktivitas Bapak. Iya benar. Ya sih masalahnya memang saya sendiri yang salah. Dari situ saya bingung, kebingungan, jadi cara jalan keluarnya itu gimana ya? Saya kan cuma juga di Bapak. Terus ini ada di sini saya kan punya uang. Terus nanti kebutuhan saya, lalu keinginan saya gitu. Ini suami kerja apa Ibu? Biasa. Oh ya swasta. Terus kalau ini bagaimana? Saya suka jalan-jalan, apalagi teman saya itu yang dulu sebelum saya nikah juga senang banget. Nanti ada yang saya yang jadi pertama di Indonesia ya Pak. Itu saya demam banget dari dulu. Kayak kosmetik yang saya senang, pasti saya beli gitu kan. Gitu. Tapi untuk kebutuhan di rumah bagaimana? Untuk kebutuhan kurangnya. Tapi Ibu masih suka juga belanja online. Iya. Kenapa? Kok bisa masih bisa untuk belanja online sedangkan kebutuhan pengennya masih kurang? Kayaknya kebiasaannya itu belum bisa hilang gitu. Saya itu senang banget kalau udah megang HP ini terus ngeliat di online shop saya tuh banyak kan ada Shopee, ada Pet, ada lain. Nah, jadi tanya nih kalau ada promo Pak itu senang banget. Tapi untuk belanja-belanja itu sudah berdiskusi nggak dengan suami? Kebanyakannya enggak. Jadi Ibu nggak izin dengan suami karena kenapa itu? Ya, saya pikir kan jangan gitu, ini kan kebutuhan saya itu jadi ya kalau diskusi juga ngapain kan. Pernah nggak Ibu untuk merubah pola Ibu untuk tidak belanja online sekarang? Belum sih, nah ini apa sempat berpikir mau udah tapi kayak aduh udah megang gitu udah yang gatel banget maunya udah ngeliat online shopping. Ibu sudah coba belum untuk mengalihkan perhatian Ibu ketika memegang gadget untuk tidak membuka aplikasi Shopee lagi ataupun dari Tokopedia dan lain-lainnya? Apa yang sudah pernah coba untuk mengalihkan perhatian Ibu terhadap gadget? Belum, karena belum habis. Gimana ya? Saya suka pengalaman dari dulu dan sampai sekarang itu ada itu saya nggak emang saking nggak senangnya tuh kayak gimana? Ibu pernah coba untuk mungkin bisa berolahraga atau mungkin bisa mengalihkan perhatian Ibu dengan bermain anak-anak? Ya kalau anak saya juga sebagai HP kebiasaan. Terus kalau olahraga ya memang agak lama sih Pak, dari dulu gitu. Baik, mungkin Ibu bisa coba untuk mengalihkan perhatian Ibu terhadap gadget. Ibu coba kalau olahraga supaya kegiatan Ibu untuk menghilangkan kebiasaan Ibu dengan gadget sehingga tidak membeli toko online sehingga mengurangi biaya pengeluaran seperti itu ya. Coba Ibu lakukan. Mungkin nanti saya coba pelan-pelan ya Pak. Iya. Masalah agak susah sih.
lepas gadget langsung buka. Iya, benar mencoba karena kan semua bisa dilakukan dengan hal yang positif, tidak hanya menggunakan HP. Dan itu pun bisa ibu bisa bermain dengan anak-anak pun sehingga anak-anak pun merasa dekat dengan orang tuanya. Jadi ibu ya, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu karena waktunya ya terbatas dengan waktu. Mungkin dari saya mohon maaf ya bu ya kalau misalnya ada salah dari saya. Ibu kalau misalkan mau pertemuan lagi ibu boleh menunjukkan ini. Saya makasih Pak. Ya, sama-sama. Misi Pak. Ya silakan Bu, ibu. Ini yang tadi kita ada janjian itu ya di WA ya. Iya. Iya. Sekarang perkenalkan sebelumnya saya Dinita Ramadan dulu. Silakan Bu kalau mau cerita. Saya begini Pak. Sebelumnya saya mau mengganggu. Iya. Terus tiba-tiba tadi tuh waktu itu sempat menghubungi Bapak. Saya kesini tuh mau sedikit ya sebenarnya sih banyak ya sih cuman ya nggak tahu Bapak bisa ngasih pencerahan gitu saya tuh bingung saya tuh di rumah tangga Pak ya punya anak tapi dari saya nikah tuh sampai sekarang saya kurang dapat perlakuan yang kurang baik Itu mungkin bisa ibu ceritakan lebih spesifik lagi kenapa bisa mendapatkan perlakuan yang kurang baik. waktu nikah sih biasa aja ya Pak ya paling kan ada perjanjian ya Pak ya tapi kok setelah nikah terus terutama punya anak ya Pak ya anak pertama tuh dia tuh sifatnya beda terus perilakunya beda nah terus ngomong suka toksik main tangan kadang barang-barang juga melayang gitu di situ saya sempat kaget kan kayak gini ya kan terus kok nggak bersyukur gitu Apakah bisa dikatakan dengan tangan atau bagaimana? iya sih Pak bisa dikatakan seperti itu Oke. Mungkin ibu sedikit mengetahui penyebabnya atau bagaimana kok bisa marah seperti itu kan pasti ada penyebabnya. Waktu itu sih dia kan kerja ya Pak ya nah tiba-tiba dia tuh pekerjaannya lagi kosong banget ya kan karyawan swasta terus gajinya nggak seberapa pas malah nanti tuh saya tuh lagi kan anak di situ dia udah langsung juga orang suka marah-marah saya juga kena diomelin terus makan juga eh, maunya yang enak gitu sedangkan kebutuhan kita tuh banyak tapi uangnya itu nggak cukup gitu Pak Sebelumnya apakah ibu sudah berdiskusi mengenai perilaku suami, misalkan ibu berbicara kepada suami ibu kenapa sih sekarang kamu kasar begini? sebenarnya di beberapa waktu terakhir kemarin sih Pak saya udah nanya pelan-pelan cuman nggak tahu suami saya ditanya itu pasti selalu ini buang Pak Apakah ibu mencari tahu juga misalkan di kerjaannya bagaimana? Apakah ada masalah di kerjaannya atau mungkin hal yang lain? kalau itu saya belum sih Pak cuman kalau misalkan dari dianya sendiri kan di rumah itu ya dari sikap udah emang aneh terus tapi saya suka nyambut dia nanya dia tapi tetap nggak pernah mau jujur nggak pernah mau kayak nggak mau terbuka gitu sama saya gitu saya juga bingung terus
solusi atau jalan keluarnya dia kenapa bisa begini, bingung dari mana gitu, harus dari mana. Berarti tadi Ibu menjelaskan bahwa suami Ibu ini berperilaku mulai tidak baik itu setelah menikah dan juga saat lahiran anak pertama, dan mengalami perubahan yang menurut Ibu sudah kelewatan Bu ya. Itu bisa Ibu ceritakan nggak waktu sebelum Ibu menikah dengan dia itu sifatnya seperti apa? Kalau dari awal kenal Iya. kalau awal kenal sih biasa aja ya, ya pada umumnya gitu kan, kalau orang kenal kita kan. Nah, pas mau mendekat kita ke dunia serius, memang ada kecelakaan. Waktu pacaran juga dia nggak sekarang yang mau ke serius. Nah, ceketnya juga nggak sampai yang berlebihan sih Pak. Paling ya kita harus kontak gitu kan, terus adu mulut juga nggak yang sampai arah sekarang gitu. Tapi memang apakah suami Ibu memang sudah dari dulu memiliki karakter yang seperti itu? Karakter kalau itu ada, tapi nggak sekarang ya kayaknya. Jadi bingung. Apa Ibu sudah melakukan pendekatan mungkin atau belum melakukan pendekatan seperti menyambut dia dengan baik dan pulang kerja, mungkin kan capek suaminya Ibu ya, pulang kerja banyak pikiran, tapi apakah Ibu sudah ngobrol dengan pasangan Ibu atau dengan suami Ibu mengenai hal tersebut yang Ibu tidak suka? Kalau menyambut sih sering Pak, cuman kalau buat ngobrol secara intens sebelum saya kayak, aduh, setiap melihat wajahnya itu saya kayak yang gimana ya, nyari waktu dan kesempatannya itu saya bingung. Mungkin Ibu bisa coba juga bertanya terlebih dahulu mengenai perilaku suami Ibu yang saat ini mungkin kurang baik ke Ibu ya, tetapi tetap harus berdiskusi terlebih dahulu permasalahan Ibu tidak sukanya ke suami karena apa, supaya Ibu juga bisa tenang dalam artian bisa menerima. Tetapi mungkin Ibu juga bisa mencari tahu pekerjaan seperti apa. Tadi Ibu tahu pekerjaan suami Ibu? Tahu sih, di awal kan karyawan kos di PT. Oh di PT. Baik, kira-kira apa lagi? Ada nggak kira-kira unek-unek yang ingin Ibu keluarkan? Ada juga sebenarnya. Coba Ibu bisa keluarkan. Anggap saya suami Ibu nih, ya, Ibu keluarkan saja unek-uneknya biar pas. Kalau saya sama teman suami saya gitu. Iya. Pulang kerja saya sambut dengan baik seperti biasa. Terus kalau dia juga di situ momennya tepat, pada saat saya menyambut dia, ya seperti biasa saya tuh mulai biasanya ngasih makan, ngasih kopi atau cemilan yang kesukaan dia. Nah, pengen di situ saya ngomong kenapa akhir-akhir ini kok begini, terus saya tuh merasa saya tuh pengen ngasih tahu bahwa saya tuh lagi nggak enak gitu kan sama dia karena perlakuan dia yang kasar, perlakuan dia kata-katanya toksik gitu. Ya gitu lah. Sekarang perasaan Ibu ketika cerita bagaimana sekarang? Apakah sudah perubahan? Apakah sudah tenang dari baik? Alhamdulillah. Mungkin karena terbatasan waktu Ibu ya, mungkin kita bisa lagi di pertemuan berikutnya. Sebagai mohon maaf nih karena saya juga harus ada kegiatan yang lain dan juga jam ngobrol juga kita sudah saya ya. Baiklah, kalau begitu saya juga permisi. Maaf ya Pak mengganggu waktu
Kak. Permisi Pak. Iya silakan duduk Ibu. Maaf Pak mengganggu Iya waktunya. tidak apa-apa. Apa lagi ini ya, banyak kerjaan ya? Enggak. Ya udah. Silakan Ibu ingin bercerita. Ya Pak, saya kesini tuh mau meluapkan atau apa ya, saya bingung juga sih saya mau cerita ke siapa gitu kan, terus mau nyari solusi gitu. Saya mereka mau nikah ya kayak, terus tapi hmm, sebelumnya saya tuh udah kenal dia gitu. Nah saya tuh udah kenal dia, cuman emang sih kita tuh ada perbedaan dari budaya kita. Nah, tapi kan di awal karena kita udah kenal harusnya kan ya lancar-lancar aja ya Pak, tapi terus sekarang mau kayak gini gitu. Baik. Ya sebelumnya Ibu apakah sudah berdiskusi dulu dengan calon Ibu? Diskusinya sering kita dulu selama kita kenal gitu. Usaha sejauh ini? Nah pas kesininya kenapa jadi aneh, nggak tahu kalau saya sama dia sih udah saya diskusi, mungkin ada miskomunikasi ya dia sama orang tuanya gitu. Jadi pas saya mau lebih dalam lagi ketemu keluarganya kok malah jadi kayak gini, padahal kita tuh udah niat matang banget gitu. Oke, baik. Apakah Ibu sebelum itu sudah ngobrol dengan orang tuanya dari pasangan Ibu, atau mungkin ada perbedaan pendapat atau mungkin ada hal yang lain bisa diceritakan? Kalau dulu sih ketemu nggak sesering itu ya kayak cuma di momen-momen tertentu, terus ya biasa aja dia juga nanya ke pribadian saya, kerja gitu kan, keluarga saya yang sekitar itu aja sih Pak. Nah tapi masih netral aja, biasa aja. Dari pihak keluarganya dia orang tuanya juga melihat saya selama ngobrol biasa aja. Terus ya saya juga karena apa mereka memandang saya biasa ya saya juga biasa aja sih Pak. Oke, tapi menurut Ibu apa yang menyebabkan di saat ingin ke jenjang yang lebih serius, tetapi tiba-tiba ada perubahan gitu? Menurut ada hal apa seperti itu yang menurut Ibu rasakan? Sempet sih terakhir kita ketemu nih sama pasangan saya bilang kan keluarga saya itu Jawa ya Pak ya, Jawa sama Batak. Nah saya bilang nanti kalau misalkan ini mau ngikutin ini aja, kemauan dari orang tua saya sih gitu, ngikutin Batak gitu. Tapi Nah sedangkan dari orang tuanya yang si laki-laki ini maunya malah ke Jawa Barat Pak. Nah, terus ternyata ada pertentangan, katanya orang Batak itu katanya nadanya tinggi lah gitu Pak gitu. Nah, padahal kan kita di awal-awal sering ketemu biasa aja nggak apa-apa gitu. Kenapa pas udah mau ini adanya kecocokan gara-gara beda ininya budaya gitu. tapi mungkin apakah Ibu sudah berdiskusi mengenai permasalahan ganja? Nah, belum sih Pak sebenarnya, karena saya juga kayak nyari waktunya gitu belum tepat. Gimana ya Pak? Kalau menurut saya sih seharusnya Ibu berdiskusi terlebih dahulu dengan tujuan akhir Ibu ini, yaitu menikah dengan pasangan Ibu, mengenai adat yang ingin diambil seperti itu, supaya tidak ada miskomunikasi dan juga salah pemahaman antara Ibu dengan calon mertua Ibu ataupun Ibu dengan pasangan Ibu. Ini gimana caranya Pak? Soalnya orang tua saya kan keras sih Batak kan. Ya dia juga juga gitu kan. Ya ketemunya itu saya bingung Pak. Mungkin Ibu bisa sambil catering bersama, ya kan, sambil ngobrol-ngobrol acara keluarga antara si calon pasangan Ibu dari
laki-laki ataupun dari perempuan. Menurut saya seperti itu, sehingga ada keharmonisasi antara kedua belah pihak, sehingga nanti bisa sambil ngobrolin mungkin ya, mau adat apa yang dipakai, apakah dari pihak perempuan atau laki-laki, seperti itu. Nih, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin cukup sih itu aja. oke, baik. Sebelum saya ucapkan terima kasih, ini telah datang